Halo Sobat The Boss dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita mau mengganti shaker bit yang macet karena kehabisan oli. Nah, kita siapkan itu piston dan ring shakernya. Nah, itu kita pakai merek NPP yang standar juga ya, itu ya menurut kita. Nah, kita buka dulu. Setelah itu kita bersihkan blok pistonnya. Pakai bensin juga nggak apa-apa, yang penting kita bersih. Selanjutnya kita ke pemasangan shaker. Jangan lupa untuk pemasangan shakernya itu, untuk spillnya itu kita masukkan dan coknya ya. Setelah shaker pasang itu kita bersihkan dulu blok pistonnya. Nah, untuk memasukkan sebelum itu kita kasih oli ya. Kita kasih oli dan bloknya itu kita kasih tribon supaya nanti packingnya itu bisa rapet ya, olinya bisa enggak rembes. Nah, kita kasih tribon dulu biar rata dan nanti bisa juga rapet. Dan jangan lupa itu nanti kita kasih oli. Nah, yang ini kita masukkan dulu bosnya ya, bosnya kita masukkan dulu sebelum blok pistonnya dipasang. Nah, setelah itu kita masukkan blok pistonnya pelan-pelan saja. Nah, untuk shakernya itu kita masukinnya pelan-pelan. Nah, itu ringnya itu kita itu ya pakai obeng kecil itu aja nggak apa-apa. Makanya itu untuk pemasangan ringnya itu kalau bisa sambungannya itu zigzag, jadi pas masukin kayak gini itu bisa enak. Nah, itu jadi kita pakai obeng kecil yang tipis itu, kita tekan pelan-pelan. Nah, itu bloknya nanti kita juga tekan pelan-pelan. Tujuannya tadi itu oli yaitu ya biar masuknya itu agak enak. Kalau nggak dikasih oli itu susah itu masuknya. Setelah blok pistonnya masuk ya kita pukul pelan-pelan, dan rantai ketengnya itu jangan lupa kita tarik, kita topkan sekalian. Untuk posisi top itu kita lihat magnet samping itu ya, kita lihat magnetnya udah top belum, udah pas juga sama garisnya atau belum ya. Setelah itu kita bersihkan. Nah, jangan lupa setelah dibersihkan itu tensionernya itu nanti kita pasang dulu ya. Kita bersihkan dulu pack-packnya, packing besinya itu ya. Itu pack besi kita bersihkan. Nah, ini kita masukkan. Tapi jangan lupa itu untuk tensionernya kita masukkan dulu. Nah, nanti setelah tensioner masuk baru packingnya masuk. Nah, nanti rantai ketengnya tinggal kita masukkan ke lubang packing juga. Nah, kita pelan-pelan kita masukkan ya, sambil kita tarik itu rantai ketengnya pas begitu masukin. Nah, setelah itu bosnya kita masukin lagi itu yang dua itu, yang bagian pojok atas dan bawah. Nah, kita persiapan untuk bagian headclamp nanti. Untuk kita bersihkan noken as, headclamp. Nah, itu nanti pelatuknya ada dua ya, pelatuk itu terarem baru sama saja sama pelatuk itu. Nah, itu kita masukkan noken asnya. Setelah itu noken as masuk, noken as harus bebas ya, noken as harus bebas, kita putar itu harus bebas. Dan kita bersihkan lagi itu ya, pokoknya kita berusaha untuk selalu bersih
Jadi sesuatu yang terpasang itu harus bersih. Nah, kita pasang baut 10 yang panjang itu. Nah, kita masukkan 2. Itu jangan lupa untuk yang plato, yang benjolan itu yang bagian X, ya, bagian atas nanti itu trotter armnya. Jadi jangan lupa yang X itu yang ada benjolannya. Nah, kalau yang in itu yang biasa, yang nggak ada benjolannya. Setelah masuk semua bautnya, kita kencengin lagi, kita cek itu nokennya sudah bebas atau belum. Nah, setelah itu kita pasang head clamp-nya ya, pasang head clamp-nya. Nah, setelah itu bautnya yang baut 10 kita pasang. Setelah head clamp-nya terpasang dan kita kencengin, tapi itu jangan terlalu kenceng dulu, nggak apa-apa, kita kencengin, jangan terlalu kenceng dulu karena kita nanti masih penyetelan klep ya. Nah, itu kita baut dulu baut 4-nya itu, yang klep 4 itu. Nah, yang ini, yang baut ini perlu kita kencengi ya. Kita bersihkan dulu bautnya, yaitu tadi karena ini kan di dalam mesin, jadi kita harus selalu bersih ya. Jadi entah itu baut, entah itu apa, kita coba untuk bersihkan dulu. Jangan sampai setelah semua terpasang itu ada kotoran-kotorannya yang mengganggu mesin ya. Ya, buat dulur-dulur, maklum kita juga masih belajar. Apabila nanti ada kekeliruan ya mohon untuk komen di bawah, mohon untuk saran-sarannya ya. Kita semua tahap belajar. Semoga ini juga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Nah, itu setelah yang baut 4 tadi itu kenceng, ya itu yang tadi yang 2 baut 10 panjang itu baru kita kencengi. Nah, itu. Nah, kita pastikan lagi apakah bautnya sudah kencang apa belum ya. Ini setelah itu kita nanti penyetelan klep ya. Untuk penyetelan klep untuk celah yang in, nanti karena ini oversize-nya juga 50 ini ya, karena baru sekali. Nah, ini masangan gigi sentrik ya. Untuk masangan gigi sentrik itu ada garis dan ada titik. Yang ada garisnya itu posisi di samping. Jangan lupa ya, yang garis di samping, yang titik itu di depan. Nah, itu ada lubang 2 untuk penempatan bautnya. Yang penting posisi yang ada garisnya itu di samping. Setelah itu terpasang, kita kencengi bautnya 2 ya. Dan sekian sudah kencang lah, kita putar lagi itu mannya, kipasnya benar-benar sudah top apa belum. Nah, ini kita pemasangan di tonjokan stasioner, kita bersihkan dulu lagi ya, pokoknya harus bersih lah. Tonjokan stasioner kita pasang. Nah, itu nanti ada packnya ya. Tonjokan stasioner itu ada packnya, tapi sebelumnya kita kasih tribon dulu ya, biar rapat, oli-oli gak rembes kemana-mana. Nah, kita siapkan itu packingnya. Nah, tonjokannya kita pasang. Setelah itu kita setel ke kiri ya, kita setel ke kiri untuk memastikan keteng rantainya sudah pas atau belum. Setelah itu yaitu kita kencengi lagi, kita kencengi. Nah, kita putar ke kanan lagi, kita kencengi, kita kiranya sudah pas, sudah top. Nah, dicoba dulu ya, diputar-putar magnetnya, sudah pas garis ada belum, itu sampingnya ada garisnya di magnet itu, yang garis yang top itu ketemu di garis ya.
kita cek lagi. Nah, setelah itu kita pastikan klepnya itu sudah benar-benar pas apa belum ya. Nah, kita setelan klepnya. Kita lanjut ke penyetelan klep, yaitu tadi kita yang ini pakai celah yang 0,05 yang I-nya ya. Kalau yang S itu pakai 10 juga bisa, 0,10 bisa, tapi agak seret ya. Ya, kita pakai 0,08 juga bisa. Itu kita pastikan sudah kencang semua. Kalau semua sudah kencang, ya ini ya, kita kencangkan, kita paskan yang in outnya. Nah, kita lanjut pemasangan tutup head ya, cover head. Nah, sebelum cover headnya kita pasang, karetnya kita siapin dulu. Ini karetnya kita siapin. Nah, kalau perlu ini dikasih itu ya, kasih tribon ya, nanti seal headnya biar nggak rembes juga. Ini kita paskan dulu karetnya. Ini baru semua, ini karetnya juga baru, karena yang kemarin itu udah patah, udah hancur itu. Nah, itu baru semua ini. Nah, itu headnya sudah kepasang ya, jadi pasang. Nah, tinggal kita kencengi aja nanti itu. Terima kasih buat dulur-dulur sobat Dobos. Jangan lupa ya, subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, supaya channel ini berkembang.